Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rohmatul Nuroh dari Akuntansi Karyawan 2017. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai hasil tugas yang telah saya kerjakan mengenai annual report PT Pembangunan Jaya Ancol Terbuka. Saya ambil laporan itu dari website resmi PT Pembangunan Jaya Ancol Terbuka dari tahun 2015 sampai tahun 2016. Langsung saja. Mari kita lihat. Di sini ada neraca. Sebenarnya apa itu neraca? Neraca merupakan laporan keuangan perusahaan yang menginformasikan mengenai aktiva dan pasiva perusahaan. Aktiva itu ada aktiva lancar, aktiva tetap, sedangkan pasiva itu ada hutang, ada modal. Hutang tambah modal. Hutang itu ada dua, hutang jangka panjang, hutang jangka pendek. Lalu ditambahkan dengan modal. Hasil aktiva dan pasiva itu harus sama. Mari kita lihat apakah hasilnya kita sama. Dari tahun 2015 sampai 2019, hasil aktiva dan pasivanya itu sama ya. Sudah sama. Ini saya ambil dari annual report PT Pembangunan Jaya Ancol. Sebenarnya PT Pembangunan Jaya Ancol Terbuka ini bergerak pada bidang apa sih? PT Pembangunan Jaya Ancol bergerak pada pembangunan atau real estate dan jasa konsultasi, bidang perencanaan dan pembangunan, serta di bidang usaha kawasan pariwisata atau rekreasi, perhotelan dan sarana olahraga melalui anak perusahaan. Seperti itu. Dapat kita lihat pada neraca ini ada aset lancar, jumlah aset lancar, aset tidak tetap. Apa sih yang dimaksud dengan aset lancar? Aset lancar itu aset yang masa pencairannya itu kurang dari 1 tahun, sedangkan aset tidak lancar itu aset yang masa penggunaannya itu lebih dari 1 tahun, atau aset tetap seperti gedung, seperti itu. Untuk liabilitas dan ekuitas, liabilitas jangka pendek, ada liabilitas jangka panjang ya. Bisa kita lihat. Untuk liabilitas jangka pendek itu liabilitas yang pelunasannya itu kurang dari 1 tahun, dan liabilitas jangka panjang itu pelunasannya itu lebih dari 1 tahun. Ada ekuitas atau modal. Ya, sudah seperti itu. Di sini kita lihat ada 2016 atas 2015, 2017 atas 2016, 2018 atas 2017, dan 2019 atas 2018. Untuk menghitung USD, dapat kita lihat yaitu dari pengurangan antara jumlah pada tahun 2016 dikurangi tahun sebelumnya 2015. Nah, misalkan ada di kas dan setara kas. Jumlah kas dan setara kas pada tahun 2016 yaitu 753.938, sedangkan pada 2015 itu 309.941 itu dikurangkan. Jadi mendapatkan hasil, memperoleh hasil 443.997. Untuk persentase, bagaimana menghitung persentase? Caranya adalah USD dibagi 2015 dan seterusnya. Misalkan kita menghitung 2016 atas 2015, berarti USD-nya yaitu USD dibagi tahun 2015. Sedangkan untuk tahun 2017 berarti USD dibagi tahun 2016 dan seterusnya. Ini berlaku untuk ke bawah juga, semua sama, perhitungannya sama. Ya, seperti itu. Langsung saja kita lihat di laba rugi. Laba rugi. Kita sering mendengar laporan laba rugi. Sebenarnya apa sih laporan laba rugi? Laporan laba rugi adalah laporan keuangan yang menjabarkan unsur-unsur pendapatan perusahaan dan beban sehingga menghasilkan suatu laba perusahaan. Seperti itu. Kita bisa melihat laba kotor, laba usaha, laba sebelum pajak, laba bersih tahun berjalan. Itu dilihat di laba rugi. Nominal ini saya ambil dari annual report PT Pembangunan Jaya Ancol dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Untuk perhitungan USD, dolar, dan rasio itu sama dengan neraca. Untuk USD-nya
perhitungan hasil 2016 dikurangi 2015. Untuk tahun 2017 atas 2016, caranya 2017 dikurangi 2016 dan seterusnya. Untuk persentase itu adalah USD dibagi tahun 2015 dan seterusnya. Misalkan kita menghitung persentase tahun 2019, berarti USD dibagi dengan pendapatan usaha pada tahun 2018 seperti itu. Untuk rasionya merupakan perbandingan dari tahun sebelumnya, yaitu misalkan jumlah pendapatan usaha 2016 dibagi dengan 2015, 2018 dibagi dengan 2017, 2019 dibagi dengan 2018 seperti itu. Untuk ke bawah perhitungannya sama. Untuk rasio USD dan persentase itu perhitungannya sama dengan neraca, tidak ada perbedaan. Langsung saja pada analisis rasio. Analisis rasio industri PT Pembangunan Jaya Ancol itu 5 tahun dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Untuk rasio likuiditas sendiri itu memiliki beberapa perhitungan, yaitu current ratio, ACTS ratio, cash ratio, working capital to total asset ratio. Untuk rasio leverage sendiri memiliki total debt to total asset ratio, total debt to total equity ratio, long term debt to total equity ratio, dan long interest earned ratio. Untuk rasio aktivitas sendiri memiliki beberapa, yakni total asset turnover, receivable turnover, average collection inventory, inventory turnover, average days inventory, working capital turnover. Dan untuk rasio profitabilitas memiliki GPM atau gross profit margin sendiri, net profit margin, operating income ratio, ROA atau kita sering dengar dengan kata ROA itu return of asset, return of equity atau ROE, dan return of investment atau ROI. Di rasio perbandingan juga ada dua ya kalau tidak salah. Pertama rasio likuiditas, yaitu dari current ratio dan quick acid ratio. Yang kedua rasio leverage, total debt to total asset ratio, total debt to total equity ratio. Ada juga rasio activity, total asset turnover, dan receivable turnover. Serta yang terakhir rasio profitabilitas, gross profit margin, return of equity. Berarti ada 4 ya. Langsung saja di perhitungan rasio likuiditas ada current ratio. Perhitungannya itu adalah total aktiva lancar atau hutang lancar dibagi hutang lancar. Total aktiva lancar, di mana kita bisa melihat total aktiva lancar? Di neraca tentunya. Neraca itu menyajikan aktiva dan pasiva. Berarti kita bisa melihat total aktiva lancar dan hutang lancar itu di neraca. Untuk ACTS rasio itu aktiva lancar dikurangi persediaan dibagi hutang lancar. Untuk cash rasio sendiri, cash ditambah surat berharga, karena di sini perusahaan tidak memiliki surat berharga, berarti kita tambahkan dengan 0 saja dibagi dengan hutang lancar. Untuk working capital to total asset ratio, aktiva lancar dikurangi hutang lancar dibagi total aktiva. Untuk rasio leverage, total debt to total asset ratio, yakni total hutang dibagi total aktiva. Untuk total debt to total equity ratio, total hutang dibagi ekuitas. Untuk long term debt to total equity ratio, yaitu hutang jangka panjang dibagi modal sendiri. Time interest earned ratio, yaitu EBIT, EBIT dibagi bunga hutang jangka panjang. Apa sih EBIT itu? EBIT itu adalah earning before interest and tax, yang artinya laba sebelum dikurangi bunga dan pajak. Kita bisa melihat atau kita bisa tahu EBIT itu posisinya ada di mana, yaitu mari kita lihat. Nah, di struktur laporan laba rugi, kita bisa melihat EBIT itu setelah penjualan dikurangi harga pokok menghasilkan laba kotor. Laba kotor dikurangi dengan biaya-biaya operasi menghasilkan earning before interest and tax, karena laba sebelum bunga dan pajak ini belum dikurangi bunga dan pajak, jadi disebut sebagai laba sebelum bunga dan pajak. Selanjutnya dikurangi dengan bunga,
yang berarti earning before tax atau EBT. Yang selanjutnya itu dikurangi dengan pajak, yang berarti earning after tax atau EAT, laba setelah pajak, seperti itu. Jadi, EBIT ini adalah laba sebelum bunga dan pajak. Kita bisa melihatnya di struktur laporan laba rugi. Selanjutnya, pada rasio aktivitas, ada total asset turnover, yaitu penjualan dikurangi total aktiva, receivable turnover, penjualan saya ulangi, total asset turnover itu penjualan dibagi total aktiva. Untuk receivable turnover itu penjualan dibagi piutang maksud saya. Untuk average collection inventory yaitu piutang dibagi dengan penjualan. Untuk inventory turnover itu harga pokok persediaan dibagi dengan persediaannya sendiri. Untuk average days inventory itu persediaan dibagi dengan harga pokok persediaan. Untuk working capital turnover itu penjualan bersih dibagi dengan aktiva lancar dikurangi dengan hutang lancar. Rasio profitabilitas, ada gross profit margin yaitu laba kotor dibagi dengan penjualan. Profit margin yaitu EBIT dikali 100% dibagi dengan penjualan, yang sudah tadi saya jelaskan ya. EBIT itu earning before interest and tax, yang artinya laba sebelum bunga dan pajak. Net profit margin yaitu EAT ya, kita sebut EAT dibagi dengan penjualan dikali 100%. EAT itu adalah earning after tax, yang artinya laba setelah pajak. Operating income ratio yaitu penjualan dikurangi harga pokok persediaan dan dikurangi dengan biaya dibagi dengan penjualan. Untuk ROA atau return of asset yaitu EBIT dikali 100% dibagi dengan total aktiva. Return of equity atau ROE it dibagi dengan modal sendiri dikali dengan 100%. Return of investment it dibagi dengan total aktiva dikali 100%. Langsung kepada rasio perbandingan. PT Pembangunan Jaya Ancol pada rasio likuiditas. Untuk hasil dari rasio likuiditas ini sama. Yang PT Pembangunan Jaya Ancol Tbk ini saya ambil dari annual report, sedangkan yang rasio industri itu adalah hasil perhitungan yang tadi sudah saya sebutkan di atas. Tidak ada perbedaan, tidak ada selisih. Maka pada diagram pun hasilnya tidak ada selisih, sama. Untuk PT Pembangunan Jaya Ancol yang rasio leverage hasilnya sama dengan rasio likuiditas, tidak ada perbandingan. Ya. Selanjutnya rasio activity. Rasio activity menunjukkan perbedaan. Bisa kita lihat pada tahun 2015 memiliki perbedaan, 2016 memiliki perbedaan, 2017, 18 dan 19 memiliki perbedaan. Untuk total asset turnover dan receivable turnover menunjukkan perbedaan, menunjukkan selisih. Pada tahun 2015 receivable turnover memiliki perbedaan sedikit, untuk 2016 sedikit pula, ya, tidak terlalu signifikan. Sehingga dapat dilihat pada diagram memiliki perbedaan ya. Selanjutnya rasio profitabilitas. Pada rasio profitabilitas untuk gross profit margin itu tidak menunjukkan perbedaan atau menunjukkan selisih. Sedangkan pada return of equity atau ROE menunjukkan perbedaan, yakni pada tahun 2015, 2016, 2017, 2018, dan 2019. Sehingga dapat kita lihat pada ROE diagramnya memiliki perbedaan. Seperti itu. Baik, selanjutnya yaitu analisis common size. Analisis common size ini ada dua, pada neraca konsolidasi gabungan dan laporan laba rugi. Dapat kita lihat laporan laba rugi konsolidasi gabungan. Sebenarnya angka-angka ini dari mana sih kita? Untuk USD sendiri angka-angkanya itu dari annual report bagian neraca dan bagian laba rugi. Untuk common size-nya sendiri, cara menghitung common size pada neraca yaitu total aset dan total utang itu harus 100%. Kita lihat total aset dan total utang.
menunjukkan 100% ya, sudah terlihat 100%. Total utang juga menunjukkan 100%. Bagaimana cara menghitung persentase atau common size yang lain? Akun yang lain seperti kas dan setara kas, piutang usaha, piutang lain-lain, persediaan uang muka, pajak, dan lain-lain. Yaitu cara menghitungnya adalah akun-akun tersebut dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Dibagi dengan total aset dikali dengan 100%. Misalkan kas persentasenya itu 9,90. Cara menghitungnya adalah kas dan setara kas dibagi dengan total aset. Kita lihat total asetnya berapa. Total asetnya ada 3.130.177 dikali dengan 100%, maka menghasilkan 9,90. Ini berlaku untuk semua akun yang ada di neraca. Untuk aset dibagi dengan total aset, untuk ekuitas dibagi dengan untuk aktiva dibagi dengan total aktiva, sedangkan untuk pasiva itu dibagi dengan total pasiva. Seperti itu. Untuk laporan laba ruginya, penjualan itu harus 100%. Kita lihat penjualan semuanya 100% di common size ya. Penjualan semua 100%. Cara menghitungnya adalah semua akun yang ada pada laba rugi itu dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Semua akun. Dari pendapatan usaha sampai dari beban pokok, maksud saya dari beban pokok pendapatan dan beban langsung sampai dengan akun kepentingan non pengendali. Seperti itu, dibagi dengan penjualan dikali dengan 100%. Selesai untuk analisis tren. Untuk analisis tren USD dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 itu saya ambil dari annual report ya. Saya ulangi lagi. Dari annual report neraca keuangan konsolidasi PT Pembangunan Jaya Ancol tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Untuk analisis tren sendiri untuk neraca dibagi dengan tahun sebelumnya. Yaitu untuk 2015 sendiri dibagi dengan tahun 2015. Jadi jumlah kas dan setara kas tahun 2015 dibagi dengan 2015 dikali dengan 100% menghasilkan 100%. Untuk tahun 2016 yaitu 2016 jumlah kas dan setara kas 2016 dibagi dengan tahun 2015 dikali dengan 100% menghasilkan 253%. Dan seterusnya sampai dengan tahun 2019. Misalkan beban dibayar di muka, bagaimana cara menghitung persentasenya? Sama dengan kas dan setara kas, yakni tahun 2015 jumlah beban dibayar di muka tahun 2015 dibagi dengan jumlah beban dibayar di muka di tahun 2015 menghasilkan 100%. Untuk tahun 2016-nya sendiri menghasilkan 104% itu dari jumlah beban dibayar di muka tahun 2016 dibagi dengan tahun 2015 dikali dengan 100%. Untuk jumlah tahun 2017-nya sendiri, beban dibayar di muka tahun 2017 dibagi dengan tahun 2016 menghasilkan 90%. Untuk beban dibayar di muka tahun 2018 yaitu presentasinya yaitu 88%. Cara menghitungnya sama, yaitu jumlah dari beban dibayar di muka tahun 2018 dibagi dengan tahun 2017 dikali dengan 100%. Untuk 2019 menghasilkan 99% itu dari jumlah beban dibayar di muka tahun 2019 dibagi dengan tahun 2018 dikali 100%. Itu berlaku sampai dari akun aktiva dan pasiva itu perhitungannya sama untuk analisis tren dibagi dengan tahun sebelumnya. Untuk analisis tren neraca sendiri ada sub akun, ada tahun 2015 sampai dengan tahun 2019 karena saya menggunakan annual report yang tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Maka ini tinggal di copy paste aja atau diberi rumus, tinggal dilihat atau di copy paste dari laporan keuangan yang atas. Dari analisis tren yang sudah tadi kita hitung dipindahkan ke sini. Menghasilkan tren neraca seperti ini ya, seperti ini. Selanjutnya itu ada laporan laba rugi komprehensif konsolidasi tahun
di PT Pembangunan Jaya Ancol tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Untuk ininya sama seperti neraca, diambil dari Annual Report tahun 2015 sampai dengan tahun 2016 PT Pembangunan Jaya Ancol terbuka. Untuk analisis trennya sama, dibagi dengan tahun sebelumnya. Karena 2015 tidak ada tahun sebelumnya, karena kita menggunakan atau menghitung yang 2015 sampai dengan 2019, jadi yang 2015 itu dibagi dengan yang 2015 itu sendiri. Untuk yang lain itu dibagi dengan tahun sebelumnya. Untuk analisis tren laporan laba rugi juga sama, itu dilihat dari laporan laba rugi yang telah tadi kita hitung persentasenya. Kita pindahkan ke sini untuk menghasilkan diagram tren laba rugi seperti ini. Selanjutnya adalah analisis DuPont. Analisis DuPont. Ada penjualan, ada harga pokok produk, biaya operasi, pajak, aset lancar, aset tetap, utang lancar, utang jangka panjang. Gimana sih cara menghitungnya? IT ini dihasilkan dari, IT adalah earning after tax, yang artinya laba setelah pajak. Ini dihasilkan dari penjualan dikurangi harga pokok produk, dikurangi biaya operasi, dikurangi pajak, menghasilkan IT. Penjualan ini kita lihat dari laporan neraca ya. Untuk aset lancar dan aset tetap, total aset ini diperoleh dari total aset lancar ditambah dengan total aset tetap. Untuk penjualannya sendiri dari laporan neraca. Utang lancar, total liabilities. Total liabilities ini dari jumlah dari utang lancar ditambah dengan utang jangka panjang. Modal itu dari neraca. Selanjutnya net profit margin. Kok menghasilkan 25,58% itu dari mana? Net profit margin itu dihasilkan dari IT dibagi dengan penjualan, maka menghasilkan 25,58%. Untuk asset turnover itu penjualan dibagi dengan total aset, maka menghasilkan 0,36. Itu adalah hasil dari penjualan dibagi dengan total aset. ROI dihasilkan dari mana? ROI dihasilkan dari net profit margin dikurangi dengan asset turnover. Untuk ada total liabilitas dan modal, maka menghasilkan pasifat total liabilitas plus modal. Equity multiplier ini merupakan hasil dari total liabilitas plus modal dibagi dengan stockholders equity. Sebenarnya stockholders equity itu adalah modal ya. ROE ini dihasilkan dari mana? ROE ini dihasilkan dari ROI ditambah dengan equity multiplier. Baik, itu untuk perhitungannya itu tadi yang saya jelaskan adalah tahun 2015. Untuk tahun 2016 sampai dengan tahun 2019 itu perhitungannya sama dengan tahun 2015 ya. Perhitungannya sama dengan tahun 2015. Selanjutnya analisis cross section. Analisis cross section ini ada listed share atau saham yang beredar. Sebenarnya angka-angka ini dari mana Kak didapatnya? Oh iya, angka-angka ini didapat dari Annual Report PT Pembangunan Jaya Ancol tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Untuk total ekuitas sendiri ini juga dilihat dari neraca PT Pembangunan Jaya Ancol yang dari Annual Report PT Pembangunan Jaya Ancol tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Untuk nilai buku, bagaimana sih sebenarnya cara menghitung nilai buku? Nilai buku, cara menghitungnya adalah ekuitas dibagi dengan listed share, yang artinya jumlah ekuitas dibagi dengan jumlah listed share menghasilkan hasil-hasil seperti ini. Untuk nilai buku dalam mata uang rupiah
Pada tahun 2015, 1 dolar itu 13.795. Pada tahun 2016, 1 dolar itu 13.436. Pada tahun 2017, 1 dolar itu 13.548. Pada tahun 2018, 1 dolar itu 14.481. Dan pada tahun 2019, 1 dolar itu 13.901 rupiah. Data ini didapatkan dari mana? Data dolar tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Didapatkan dari data dari statistik Kemendag, dari website statistik.kemendag.go.id. Ini dihasilkan dari perhitungan nilai buku dikali dengan dolar. Nilai buku yang ini dikali dengan dolar, maka menghasilkan ya, seperti itu. Untuk ROA sendiri kita sudah lihat, ini dilihat atau didapatkan dari Annual Report PT Pembangunan Jaya Ancol tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Kita lihat analisis projection ROA dan nilai buku 2015 sampai 2016. Ya, seperti itu. Selanjutnya ada analisis time series. Analisis time series, ada ROA perusahaan dan ROA industri. Dari mana saya dapatkan ROA perusahaan dan ROA industri? ROA perusahaan saya dapatkan dari Annual Report PT Pembangunan Jaya Ancol dari tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Sedangkan ROA industri ini hasil dari analisis rasio yang sudah tadi saya jelaskan. Ya, seperti itu. Dapat dilihat ROA perbandingannya. Untuk analisis trennya sendiri, metode kuadrat terkecil ya. Ada penjualan ini dilihat dari laporan laba rugi. Untuk kode tahunnya, karena saya menggunakan tahun dasar 2017, jadi tahun sebelum 2017 itu -1 dan -2. Sedangkan tahun setelah tahun dasar, yaitu tahun 2018 1 dan tahun 2019 2, menghasilkan Y dikali X. Berarti penjualan dikali kode X atau tahun menghasilkan ini. Untuk X2 sendiri merupakan dari kode tahun. Persamaan trennya itu adalah Y sama dengan A ditambah B dikali X. Untuk mencari A, caranya adalah jumlah Y dibagi dengan jumlah N. Kita lihat jumlah Y-nya yaitu 6.297.536 dibagi dengan jumlah N. Jumlah tahun ada 5, berarti dibagi dengan 5. Untuk B, untuk mencari B sendiri yaitu jumlah YX dibagi dengan X kuadrat. Jumlah YX-nya yaitu 454.569 dibagi dengan 10 karena jumlah X2-nya itu adalah 10. Kita lihat dari sini. Menghasilkan angka-angka ini. Untuk persamaan trennya adalah A ditambah B dikali X. A-nya adalah 1.259.507 ditambah dengan B, B-nya adalah 45.457 dikali dengan X. X-nya adalah tahun. Jadi, cara menghitungnya adalah Y sama dengan 1.259.507 ditambah 45.457 dikali -2 menghasilkan ini. Untuk tahun 2015, untuk tahun 2016 sendiri, Y sama dengan 1.259.507 ditambah 45.457 dikali dengan -1 dan seterusnya sampai dengan yang sudah tadi saya jelaskan. Tahun dasarnya itu adalah tahun 2017, jadi tahun sebelum tahun 2017 itu menggunakan -1 dan -2. Untuk tahun setelah tahun 2017 itu menggunakan angka 1 dan angka 2. Penjualan sendiri ini diperoleh dari laporan laba rugi perusahaan, sehingga menghasilkan analisis tren penjualan seperti ini.
Baik, selanjutnya adalah analisis CSR. Analisis CSR PT Pembangunan Jaya Ancol terbuka. Di mana saya mendapatkan ini dari annual report PT Pembangunan Jaya Ancol. Perseroan memiliki komitmen tinggi dalam menjalankan seluruh aktivitas perusahaan yang berpedoman pada aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan yang berkelanjutan. Komitmen tersebut diwujudkan oleh perseroan dalam program-program CSR atau Corporate Social Responsibility dengan menggunakan prinsip pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development yang menempatkan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan secara sejajar dan saling terkait satu sama lain. Hal terpenting dan senantiasa menjadi fokus perseroan sejak didirikan adalah menjaga hubungan baik dengan stakeholder, terus berinteraksi dan tumbuh bersama para pelanggan, pemegang saham, investor, karyawan, pemasok, pemerintah, lembaga swadaya masyarakat atau LSM, dan warga sekitar perusahaan juga dengan alam atau lingkungan. Perusahaan sangat paham bahwa menjaga hubungan harmonis dengan stakeholder sangat penting untuk kelangsungan hidup perusahaan, untuk maju dan melangkah bersama dalam membangun kinerja yang lebih baik lagi. Dan sebagai pedomannya, maka perusahaan mencanangkan Ancol Green Company agar dapat memberikan semangat dan komitmen dari keberlanjutan perusahaan. Beberapa upaya yang dilakukan perusahaan menuju Ancol Green Company yaitu menerapkan tata kelola perusahaan yang baik atau DCG, Good Corporate Governance, implementasi ISO 14001 untuk pengelolaan limbah, implementasi program pemberdayaan masyarakat atau community development, pelaksanaan keselamatan kesehatan kerja dan lingkungan atau K3L, dan pengembangan sumber daya manusia dengan internalisasi budaya perusahaan. Hal tersebut merupakan wujud dari implementasi visi dan misi perseroan dalam memberikan kontribusi positif terhadap lingkungan dan masyarakat melalui perbaikan ekonomi dan sosial serta lingkungan masyarakat di wilayah operasi. Hubungan timbal balik yang harmonis dan saling menguntungkan antara perseroan dan masyarakat serta lingkungan merupakan salah satu faktor penentu keberlanjutan atau sustainability dan terciptanya keamanan lingkungan perseroan. Sasaran program CSR. PT Pembangunan Jaya Ancol Terbuka memiliki 3 sasaran program CSR, yaitu 1. Economic Performance. Keberadaan perusahaan dapat memberikan manfaat ekonomi kepada masyarakat sekitar, sehingga roda bisnis perusahaan berjalan dengan baik dan tercapai keseimbangan hubungan yang harmonis antara perusahaan dan masyarakat sekitar. Dalam hal ini, konsep tumbuh kembang bersama dikedepankan untuk mewujudkan pertumbuhan dan keberlanjutan perusahaan. Pemberdayaan masyarakat sekitar merupakan salah satu implementasi perusahaan untuk mendorong peningkatan taraf hidup masyarakat sekitar. Selain menyerap sumber daya manusia untuk kepentingan operasional perusahaan, selain itu, perusahaan juga melakukan upaya pengelolaan SDM melalui kebijakan strategis. Perusahaan telah melakukan penyempurnaan organisasi dan manajemen yang berdampak positif pada peningkatan kinerja SDM perseroan secara keseluruhan. Yang kedua ada social performance. Sebagai perusahaan yang berada di tengah-tengah lingkungan penduduk, maka perusahaan senantiasa melakukan upaya koordinasi dan komunikasi yang baik dengan masyarakat sekitar untuk mendukung pelaksanaan kegiatan program CSR. Perusahaan telah menunjuk secara formal unit kerja yang mengelola kegiatan ini. Program CSR perseroan terdiri atas beberapa program utama, yaitu tanggung jawab sosial terhadap lingkungan hidup, karyawan, pengembangan, dan pembinaan masyarakat dan konsumen. Pada cakupan wilayah program CSR perseroan terdapat di 4 kelurahan di sekitar perseroan yang masuk ke dalam ring 1, yaitu Kelurahan Pademangan Barat, Ancol, Sunter Agung, dan Pademangan Timur. Kegiatan-kegiatan sosial kemasyarakatan seperti santunan dan bantuan-bantuan operasional lainnya diterapkan kepada masyarakat guna meningkatkan keharmonisan perusahaan dengan masyarakat sekitar. Selain itu, perusahaan juga berperan aktif membantu dalam program pendidikan dengan menyelenggarakan sekolah gratis tingkat SMP, sekolah rakyat Ancol untuk masyarakat kurang beruntung di wilayah sekitar. Untuk sasaran yang ketiga, yaitu environmental performance. Sebagai perusahaan yang mencanangkan sebagai Ancol Green Company, maka pengembangan implementasi penyelamatan lingkungan diutamakan. Program Teens Go Green, Ancol Sayang Lingkungan, dan lain sebagainya adalah upaya perusahaan untuk dapat memberikan kontribusi dalam peningkatan kualitas lingkungan. Dalam implementasinya, perusahaan membuka komunikasi dan kerjasama dengan lembaga swadaya masyarakat atau LSM yang memiliki komitmen dan kompetensi untuk membuat program-program kerjasama seperti KHT,
WWF Indonesia, Transformasi Indonesia, dan sebagainya. Salah satu lompatan besar perusahaan dalam aksi lingkungan yaitu dengan merubah peruntukan lapangan golf Ancol menjadi Eco Park Ancol yang merupakan wahana konservasi dan edukasi bagi pengunjung dan masyarakat sekitar. Selanjutnya yaitu penghargaan CSR. PT Pembangunan Jaya Ancol terbuka dari tahun 2015 sampai tahun 2019 memiliki banyak penghargaan yang telah diperoleh selama menjalankan CSR perusahaan, diantaranya pada tahun 2015 mendapatkan 3 penghargaan, pada tahun 2016 mendapatkan 4 penghargaan, pada tahun 2017 mendapatkan 2 penghargaan, pada tahun 2018 mendapatkan 3 penghargaan, pada tahun 2019 ini cukup banyak, mendapatkan 11 penghargaan. Penghargaan apa saja yang didapatkan? Pada tahun 2015 mendapatkan pada Mitra Award 2015 Dinas Sosial Provinsi DKI Jakarta, Gold Winner Center for Entrepreneurship, Change and Third Sector, CET Award, Indonesia Green Award 2015 kategori pengembangan pengolahan sampah terpadu. Pada tahun 2016 ada Indonesia Green Award 2016 kategori penyelamatan sumber daya air. Pada Mitra Award 2016, Social Business Innovation Award 2016, CECT Award 2016. Tahun 2017 mendapatkan 2 penghargaan, yakni Social Business Innovation, perusahaan pengumpulan bulan dana PMI tertinggi wilayah Jakarta Utara. Pada tahun 2018 ada Sri Kehati Appreciation, piagam penghargaan sebagai BUMD pengumpul bulan dana PMI tertinggi di wilayah Jakarta Utara. CECT Sustainability Award 2018, kategori Innovation in Environmental Protection, kategori Industry Best Winner in Trade, Service and Investment Industry. Pada tahun 2019 memiliki banyak penghargaan, diantaranya penghargaan tingkat 1 unsur perusahaan pengumpulan bulan dana PMI tertinggi dari Palang Merah Indonesia, Provinsi DKI Jakarta, Indonesia Green Awards 2019 kategori penyelamatan sumber daya air, kategori pengembangan keanekaragaman hayati, Indonesia Best Corporate Social Initiatives 2019, Teens Go Green sebagai Best of the Best dalam kategori Cause Promotion. Indonesia Best Corporation Social Initiatives 2019, Sekolah Rakyat Ancol sebagai The Best dalam kategori Philanthropy. Indonesia Best Corporate Social Initiatives 2019, keanekaragaman hayati di Taman Impian Jaya Ancol sebagai The Best dalam kategori Socially Business Practice. Sri Kehati Award 2019 sebagai salah satu konstituen indeks Sri Kehati periode Mei-Oktober 2019. Padma Mitra Awards 2019 kategori keberlanjutan dalam rantai nilai organisasi. CECT Sustainability Award 2019 kategori CSR Core Subject Based on ISO 26000 Community Development. Kategori Overall Sustainability Performance, Trade, Service, and Investment, kategori Project Based CSR dan Business Sustainability, Creating Community Institution. Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Kritik dan saran yang membangun sangat dibutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.